Salam bahagia, hidup makin berarti. Selamat datang di channel Nik Sang Penggerak. Ma, Ya. setelah video kita yang pertama kemarin, ada orang-orang yang penasaran dengan kisah cinta kita Oh ya? dan tentang keluarga kita. Oh, Bagaimana menurut Mama? kita ini mau membahas tentang apa nih? Kisah kasih, mau membahas PTMT. Oh iya, tapi bagaimana menurut Mama? Ya, kalau diingat-ingat ya bermula dari kita ketika bertemu saat belajar di Jogja waktu itulah, makanya belajar dan kita bertemu. Jadi karena belajar itu ya, Ma. Ya memang, kalau kita tidak belajar pada waktu itu, bagaimana orang di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah bisa bertemu begitu ya, Ma? Ya. Tapi mungkin juga kalau kita sadari lebih jauh, itu mungkin sudah rancangan dari Yang Maha Kuasa gitu ya, Ma? Ya. Sebentar, Kenapa, Ma? kita jadi ngomongin tentang kisah kasih. Oh iya. Oh, baiklah, Ma. Kalau gitu kita kembali ke tema Nah, PTMT gitu ya, Ma? ya. Baiklah, para penonton, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang PTMT ini, kita izinkan dulu yang satu ini lewat. Silakan. Ma, Ya. coba Mama terangkan atau berikan informasi singkat dan umum sehubungan dengan PTMT ini kepada para penonton, khususnya kepada orang tua, untuk menyegarkan informasi ini kepada mereka. Silakan, Ma. Baik, makasih Pak. PTMT itu singkatan dari pembelajaran tatap muka terbatas. Mengapa ini diadakan? Karena situasi rupanya sudah mulai makin membaik. Kasus-kasus corona itu sudah mulai mereda. Harapannya hilang semuanya ya. Tapi ini tahap awal. Pemerintah sudah menyetujui ini yang namanya PTMT. Kemudian tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat, prokes yang ketat untuk baik itu pihak sekolah, pendidiknya maupun juga untuk anak didiknya. Nah, tentang syaratnya untuk bisa PTMT ini bisa nanti Bapak Ibu searching saja ya, di internet itu banyak sekali info-info yang lengkap sekali. Baik, Ma. Terima kasih banyak. Kemudian, Ma, saya masih penasaran dengan kata terbatas itu. Coba Mama terangkan, berikan informasinya, Ma. Iya, terbatas itu karena memang ada dua hal yang dilihat. Yang pertama itu adalah dari segi waktu. Memang tidak seperti kalau pembelajaran pada umumnya sebelum pandemi. Tapi ketika sudah di PTM ini untuk tingkat dasar itu hanya 2 jam tatap mukanya. Kemudian kalau untuk sekolah menengah itu 3 jam untuk tatap muka. Kemudian yang satu lagi, yang kedua nih, kenapa disebut terbatas? Terbatas secara jumlah siswa yang hadir untuk ikut PTM itu hanya diperbolehkan 50% saja dari jumlah keseluruhan siswa pada kelas tersebut. Begitu. Baik, Ma. Terima kasih banyak. Keterangan yang sangat membantu. Ma, kalau anak kita sudah siap ikut PTMT belum, Ma? Nanya ke mama, kita cek aja berdua. Oke, baik, Ma. Kalau begitu, Iya. untuk memastikan, mari kita cek bersama-sama ya. Ya, Ma, kita mulai. Kalau bagian fisik, bagian atas, apa saja yang dibutuhkan perlengkapan-perlengkapannya, Ma? Ya, ini untuk bagian atas untuk kepala nih, namanya face shield. Usahakan Bapak Ibu menyiapkan bagi putra-putrinya untuk dipakai, akan lebih terlindungi. Kemudian juga ini perlu yang namanya masker. Bentar ya. Nih Bapak Ibu, siapkan masker. Nah, lebih baik ini
tidak hanya satu ya. Jadi Bapak Ibu siapkan lebih dari satu. Fungsinya apa? Karena kadang kalau sekian menit sekian jam itu berkeringat, jadi anak sudah harus mengganti maskernya. Nah, berikutnya ini Pak, tidak hanya Apa untuk ya? bagian kepala nih. Ya. Yang untuk bagian tangan nih, Bapak Ibu, bagian tangan ini siapkan hand sanitizer. Oke. Ya, apapun mereknya, yang penting aman untuk kulit putra putri Bapak Ibu. Kemudian ini jangan lupa, ini sapu tangan. Ini fungsinya untuk anak-anak ketika kan akan sering cuci tangan pastinya ya Bapak Ibu, putra putrinya nanti setiap selesai beraktivitas pasti cuci tangan, jadi sediakan ini. Karena kan nggak boleh nih rame-rame di wastafel disiapin oleh pihak sekolah, itu nggak boleh karena nanti akan berisiko menular. Oke. Apalagi masih ada lagi, Mas? Nah, untuk peralatan pembelajaran ini, Bapak Ibu sediakan satu tempat untuk menaruh ada pulpen, penghapus, pensil, semuanya alat-alat lengkap, penggaris dan semuanya itu. Karena apa? Kok perlu disiapkan lengkap? Nggak boleh saling pinjam. Oh, nggak boleh pinjam-pinjam. Ya, berbahaya itu kalau saling pinjam. Nah, untuk kebugaran tubuh anak-anak, jangan lupa siapkan ini. Apa? Botol minum milik pribadi, diberi nama, dilabelin, kemudian kalau bisa sediakan botol minum yang lebih besar karena biasanya anak-anak tuh cepat haus begitu. Kalaupun kecil-kecil ya buatkan 2 botol. Itu antara lain. Ya. Mama, terima kasih banyak. Ya, Semoga ini menambah penjelasan untuk persiapan anak-anak dari Bapak Ibu untuk mengikuti PTMT sehingga lebih merelakan ikut PTMT. Ya, oke. Terima kasih, Ma. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya pembelajaran daring dengan pembelajaran yang PTMT itu lebih baik mana sih? Oke, baik, Ma. Ya, kalau misalnya situasinya sudah lebih enak, Ya. sudah lebih tertangani pandemi ini, syukur-syukur sudah tinggal sedikit atau hilang, jelas PTMT lebih baik. Karena ada, menurut Papa nih ya, ada 3 hal positif dari PTMT ini dibandingkan dengan daring. Wah, apa itu? Yang pertama, Ma, Ya. yaitu membina sosialisasi anak. Dengan datang anak ke sekolah, Ya. bertemu dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, berbicara dengan teman-temannya, walaupun dengan prokes yang ketat, masih dengan maskeran, masih dengan face shieldnya dipakai, tapi paling tidak dengan suara yang keluar dari mulut. Mereka mungkin dengan jarak 1,5 atau 2 meter paling dekat, mereka bisa mungkin saling bertanya tentang kabar dan sebagainya dengan teman yang satu, dengan teman yang lain, sehingga perasaan untuk bersama-sama sebagai makhluk sosial itu tetap terpupuk di dalam diri setiap orang. Itu yang pertama, Ma. Ya, terus yang Kemudian kedua, yang kedua ini berhubungan dengan menambah motivasi anak untuk belajar. Maksudnya, Ma, dibandingkan dengan daring, Ya. PTMT ini membuat motivasi anak semakin besar untuk belajar. Ada 3 alasan di sini, Ma. Oh. Yang pertama adalah dengan pergi ke sekolah, itu otomatis membuat pikiran atau persepsi dari anak itu berarti ini mau belajar. Karena kalau di rumah selama ini, persepsi tentang rumah itu ya rumah tempat untuk santai-santai, tempat untuk makan minum, tempat untuk keluarga dalam suasana keakraban. Tapi dengan pindah ke sekolah, itu sudah mengubah persepsi, bahkan mengubah state. State yang saya maksud di sini adalah perubahan mentalitas seorang siswa, yaitu termasuk pikirannya, hatinya, sekaligus fisiknya juga, untuk ikut belajar.
Itu alasannya yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Ma. Sehingga mempunyai motivasi karena adanya kontak langsung dengan gurunya. Hadir di kelas, Bapak Ibu guru di depan, Bapak Ibu guru melihat anak-anaknya, menyapa, berinteraksi. Itu membuat setiap orang, setiap pribadi yang hadir tersapa, ada getaran-getaran, ada frekuensi-frekuensi di situ yang membuat setiap anak itu merasa diperhatikan, sehingga terpacu untuk ikut terlibat, ikut konsentrasi, ikut fokus. Otomatis ya motivasinya terbangun. Nah, alasan yang ketiga adalah dengan datang ke sekolah bersama-sama dengan teman-temannya di dalam kelas, entah itu di samping kirinya, di samping kanannya, di depannya, atau di belakangnya, saling melihat, saling merasakan, terjadilah kompetisi positif untuk berlomba yang terbaik. Berlomba untuk mau duluan menguasai pelajaran, mau duluan lebih memahami pelajaran. Ini kan motivasi juga, Ma. Tiga hal inilah yang membuat motivasi anak untuk belajar semakin besar dengan PTMT ini dibandingkan dengan daring. Kemudian yang ketiga tadi, Ma, kelebihan dari PTMT ini. Dengan datang ke sekolah, anak pasti ada saatnya berjalan, ada saatnya berdiri, ada saatnya duduk, ada saatnya menoleh kanan kiri, atau mungkin angkat tangan dan sebagainya. Berarti fisiknya ikut bergerak. Maka semakin bugar, semakin sehat. Itulah keuntungan yang ketiga, Ma. Wah, sungguh luar biasa, menginspirasi untuk kita semua keterangan mengenai kenapa kok PTMT itu baik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya begini, Pak. Kalau supaya nih PTMT ini berjalan dengan bagus dan sukses, berarti mesti ada dong peran dari Bapak Ibu guru sebagai pendidik, juga terlebih-lebih bagi orang tua. Nah, itu gimana itu peran mereka? Baik, terima kasih, Ma. Kalau untuk Bapak Ibu guru mungkin kapan-kapan lah kita bahas ya, Ma, karena banyak sekali sudah pembagian tugas, pembagian tanggung jawab Bapak Ibu guru gitu sudah. Termasuk juga bagaimana mereka menyiapkan sarana-sarana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya, Ma. Nah, sekarang secara khusus saya mau menyoroti peran kita sebagai orang tua, termasuk Bapak Ibu guru, para penonton sebagai orang tua, termasuk pasti juga sebagai siswa. Nah, inilah saatnya bagi kita, Bapak Ibu orang tua, untuk menanamkan, membina, membangun karakter anak kita. Ini waktu yang intensif, waktu yang bagus. Mengapa? Pasti sebelum kita merelakan anak kita ikut PTMT, pastikan berbincang-bincang dulu. Nah, pada saat inilah Bapak Ibu mengatakan harapan-harapannya kepada anaknya. Harapan-harapan ini isinya adalah karakter. Nah, saya hubungan dengan karakter ini, Ma. Saya mau mengatakan di sini ada dua karakter yang mau dibina secara khusus, mau dibangun secara khusus. Apa itu? Yang pertama, Ma, karakter moral. Oh, artinya? Karakter moral yang dimaksud di sini adalah karakter yang berhubungan dengan nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan hidup. Di antaranya jujur, adil, hormat, berbagi, kerjasama. Nah, orang tua berikanlah pesan yang sangat-sangat positif kepada anak-anaknya supaya dia menghormati Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Dia bisa bekerja sama dalam hal mentaati peraturan-peraturan itu. Itu contohnya, Ma. Kemudian yang kedua adalah moral kinerja atau moral performa. Nah, kalau moral performa ini
Maksudnya adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang Iya. bukan kognitif, tapi bisa juga berupa sikap. Contohnya apa? Contohnya disiplin, tanggung jawab, kegigihan, ketekunan, dan lain sebagainya. Nah, para orang tua, katakanlah pesan-pesan harapan kepada anaknya supaya dia menjadi pribadi yang disiplin dalam hal menerapkan peraturan-peraturan itu. Dia menjadi pribadi yang gigih, yang kuat, yang teguh dalam hal belajar. Kalau menemukan mungkin ada tantangan-tantangan, dia tidak mengeluh tapi tetap gigih untuk berjuang keluar menjadi yang terbaik. Kira-kira inilah karakter yang dua ini yang bisa dipupuk, dikembangkan sehingga menjadi miliknya dan yang menjadi karakter yang kelihatan khas pada pribadi itu, pada anak itu. Demikian, Ma. Wah, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, mendapat pencerahan untuk kita semua saat ini mengenai PTMT dan bagaimana peran khususnya dalam orang tua. Baik, Ma. Terima kasih banyak, Ma. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, para penonton, semoga ada pencerahan di sana atau menginspirasi. Dan dari kami berdua, kami tetap memohon dukungan untuk channel ini supaya berkembang. Silahkan di like, di komen, atau dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan di subscribe sehingga terhubung dengan kami untuk video-video berikutnya langsung sampai kepada Bapak Ibu. Dan demikianlah ya, Ma. Dan Ya. sebagai salam yang terakhir dari kita adalah Berdayakan diri, sayangi keluarga, cerdaskan kehidupan bangsa. Ayo